istirahat, sholat dan juga makan. Acara selanjutnya yakni diskusi penataan kewenangan desa dan kaitannya dengan urusan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Diskusi kali ini akan dipandu oleh Bapak Dedi Rustandi. Kepada Bapak Dedi Rustandi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Redo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiatsu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi biar semangatnya tetap menyala, kalau saya bawa aja semangatnya yang pagi-pagi gitu ya. Jadi kalau saya bilang semangat pagi, Bapak boleh teriak, pagi, 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 luar biasa. Boleh gitu ya? Bapak Ibu sekalian yang di virtual juga boleh kalau ingin berteriak supaya tidak ngantuk gitu ya. Siap ya? Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Terima kasih bagi Bapak Ibu sekalian yang ada di ruang Zoom meeting. Selamat siang semuanya. Bapak Ibu sekalian dari kementerian lembaga yang hadir secara langsung di ruangan ini. Bapak Ibu sekalian yang ada di ruang virtual, para kepala dinas atau yang mewakili dari DPMPD atau dengan sebutan nama lain di provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian juga Bapak-bapak kepala desa juara ya terpilih yang juga hadir pada kesempatan siang hari ini. Nama saya Dedi Rustandi. Saat ini saya bertugas di Sekretariat Program P3PD. 3PD itu Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa di Sekretariat CPMU, Central Project Management Unit yang ada di komponen 1 di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Hari ini mohon izin ini kepada para senior semuanya yang ada di ruangan ini, termasuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang ada di ruang virtual, untuk memandu proses diskusi kita tentang penataan kewenangan desa. Saya akan tangkap clue-nya saja tadi yang di akhir dihantarkan, kewenangan desa versus urusan katanya begitu. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya saya secara pribadi mengikuti proses undang-undang desa itu, memahami dari kejauhan. Kewenangan desa itu menurut saya merupakan bagian dari spirit terpenting dari undang-undang desa. Tadi dari para baik praktisi maupun penyelenggara yang mengawal undang-undang ini sudah disampaikan, saya tidak perlu pula sebetulnya. Kewenangan desa yang diberikan, kewenangan yang diberikan kepada desa melalui Undang-Undang 6 saat ini, apakah kemudian sudah mampu menghantarkan kepada hakikat tujuannya berdesa yang dirancang, yang dituliskan, yang didesain melalui Undang-Undang 6. Kalau saya sih sekilas tadi mencatat masih banyak pertanyaan, masih banyak temuan, masih banyak hal. Sehingga kemudian di direktorat ini mencoba memfasilitasi melalui rapat kerja teknis untuk penataan kembali tentang kewenangan desa. Kita tidak coba untuk menelusuri kembali secara filosofis tentang kewenangan desa, tetapi itu juga penting sebagai dasar. Tetapi yang ingin kita coba agak ambil pada kesempatan diskusi kali ini adalah yang agak sedikit praktis yang kemudian diperlukan untuk bagaimana menerjemahkan kewenangan desa itu sehingga kemudian bisa dikolaborasikan. Kira-kira begitu ya. Catatan-catatan penting saya adalah misalnya dari narasumber dari Kemenko PMK. Dari 3 tujuan pembangunan desa dicapai melalui proses kolaborasi. Saya menangkap kolaborasinya itu adalah bagaimana memetakan kewenangan antara urusan pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota dengan kewenangan yang ada di desa. Kemudian dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga tadi memberikan guide. Silahkan mau mendukung prioritas nasional, mau mendukung prioritas daerah, kemudian selama itu sesuai dengan kondisi lokal yang ada di desa dan kewenangannya.
Jangan sampai dalam praksis Perdes misalnya tentang kewenangan desa menyebutkan bagian kewenangan desa itu adalah mengelola tambatan perahu padahal dia di daerah pegunungan. Nah, kan itu catatan-catatan kritis yang kita temukan. Lalu kemudian dari Mas Eko tadi bahwa semangat otonomi desa dalam undang-undang desa itu kuat. Ada. Kemudian meskipun sedikit digeser ke arah kemandirian. Tetapi sebelum kemandirian desa itu harus kuat. Supaya desa bisa kuat, maka kemudian mencoba diatur tentang kewenangan desa. Lalu kewenangan desa itu apa sesungguhnya? Kalau bicara kewenangan desa itu adalah hak untuk mengatur dan mengurus, pertanyaan berikutnya, dari 4 kewenangan yang diberikan, ada 2 yang kewenangannya hanya mengurus. Lalu kemudian hanya ada bidang yang disebutkan, yang kemudian bidang itu dalam keterbatasan pemahaman saya, itu sama dengan 4 bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebelum kemudian sekarang bertambah jadi 5 misalnya. Tentang kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat. Dan itu 4 bidang yang kita selenggarakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebelum +1 yang sekarang tentang bagaimana bencana. Saya mencoba menelusuri Undang-Undang 23, Undang-Undang 6. Karena kemudian dalam proses implementasi tadi masih ada, ini kewenangan saya, ini kewenangan desa, ini kewenangan kabupaten. Lalu kenapa kewenangan desa membiayai kewenangan kabupaten? Tidak cukup menemukan meskipun dalam Undang-Undang 6 mencoba dideskripsi, ini kewenangan lokal berskala desa, contoh, ini saja kira. Apa hanya sebatas itu? Lalu pada praktek di lapangan, mungkin akan banyak ditemukan irisannya. Secara pribadi saya melihat, oh memang memungkinkan terjadi irisan. Karena saya tidak menemukan batasan harfiah tentang kewenangan desa. Kewenangan desa itu apa? Sehingga kalau menemukan ragam nanti dalam praktek penyelenggaraan di desa, batasan itu bisa membantu. Ini loh, kalau kriteria tentang kewenangan lokal ada. Kriteria tentang kewenangan hak asal usul ada. Tapi sesungguhnya kewenangan desa itu apa? Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon izin kalau boleh, ruang diskusi kita kali ini karena waktunya juga singkat. Kewenangan desa sejak undang-undang hampir 9 tahun, catatan kritisnya masih banyak. Artinya 9 tahun saja kita belum menemukan. Apalagi diskusi yang hanya 1 jam. Paling tidak maksud saya adalah bisa memberikan masukan kepada direktorat atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, paling tidak terhadap 2 hal. Pertama, secara cepat saja semua pemikiran baik nanti biar dikonsolidasi di direktorat sebagai masukan. Kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian, apa sih kewenangan desa itu? Kewenangan desa itu adalah supaya kemudian memberikan guide dan batasan. Silahkan kami undang Bapak Ibu sekalian untuk memberikan masukan. Kira-kira kewenangan desa itu apa? Pengertiannya supaya bisa mendrive pemikiran kita ketika diterjemahkan nanti dalam proses ini loh daftarnya, memenuhi enggak arah pemikiran kita tentang pemaknaan atas kewenangan desa. Bapak Ibu sekalian yang di ruang Zoom, mudah-mudahan bisa mendengarkan suara saya ya. Bapak Ibu sekalian, halo? Boleh buka suaranya ya? Kita biar rame-ramekan saja. Siap, masing-masing kalau mau dibuka. Siap. Karena ini ruangnya berdiskusi. Bapak Ibu sekalian, kami mencoba meminta, tadi ada 160 ya. Kalau ada 160 di ruang virtual, ditambah ruangan ini sekitar 50 orang, berarti hampir 210. Kalau 210 menyampaikan 1 pendapat, maka direktorat akan punya 210 pendapat tentang apa itu pengertian kewenangan desa. Dan itu menurut saya sangat kaya. Dan itu yang bisa kita dapat dalam ruang terbatas. Saya duluan aja. Boleh dari ruang di sini, boleh dari ruang virtual. Mohon dibantu ya. Ada yang angkat tangan dari Kecamatan Kabupaten Lampung ya. Saya lihat layarnya Bapak duluan, jadi saya persilahkan. Ya, Kabupaten Lampung Tengah. Halo? Silakan Pak, disebutkan dari mana dengan Bapak siapa? Baik, terima kasih Pak. Saya Purwanto dari Dinas PMK, sebutannya kalau di Lampung Tengah,
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Lampung Tengah. Saya tahu Pak Isma. Itu kewenangan desa. Apakah kewenangan desa itu batas desa apakah menjadi kewenangan desa atau kewenangan bersama itu pemerintah kabupaten? Kewenangan desa. Kewenangan desa. Tadi sudah dijelaskan. Sudah jelaskan? Oke. Bapak Ibu sekalian, nanti ruang mikrofonnya kami coba tutup dulu dari sini. Kami akan buka mikrofonnya kepada Bapak yang ingin menyampaikan saran pendapat. Saya persilahkan tadi ke Bapak yang dari Dinas PMK Kabupaten Lampung Tengah. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak. Kami langsung saja. Terima kasih Bapak Ibu yang ada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Bapak Ibu peserta rapat teknis terkait dengan kewenangan desa. Sebagai masukan untuk beberapa kementerian lembaga yang ada di pusat. Sebelum saya agak jauh Pak, saya hanya ingin menegaskan desa ini menjadi objek dari dua kementerian yang sentral. Yang pertama yaitu Kementerian Dalam Negeri dan yang kedua adalah Kementerian Desa. Dua kementerian ini sama-sama memiliki peraturan menteri tentang kewenangan. Permendagri dengan Permendagri 44 tahun 2016 tentang kewenangan desa. Kemudian Kementerian Desa juga punya Permendes tentang kewenangan desa juga. Bicara terkait kewenangan, sebetulnya ada satu hal dulu Pak sebelum kita jauh terkait dengan kewenangan-kewenangan apa yang seharusnya dilakukan di desa. Memaknai dua peraturan menteri ini saja, pemerintahan desa juga sudah bingung. Ini mau yang mana yang mau diikuti? Peraturan menteri desa tentang kewenangan desa atau peraturan menteri dalam negeri tentang kewenangan desa juga. Kemudian beberapa hal lain yang juga menjadikan desa juga bingung terkait dengan perkembangan desa. Masing-masing kementerian punya ukuran standar yang berbeda. Kementerian Dalam Negeri membagi perkembangan desa dengan 3 kategori, swadaya, swakarsa, dan swasembada. Menteri Desa membagi dengan desa tertinggal, berkembang, dan mandiri. Yang semuanya objeknya desa lagi kan. Jadi seolah-olah desa ini dengan lahirnya undang-undang desa ini semuanya harus siap, harus mampu menerjemahkan semua aturan. Sementara titik kritisnya adalah kompetensi perangkat desa yang tadi disinggung tadi pagi, bahwa kompetensi perangkat desa kita yang rata-rata masih didasari dengan pendidikan SMA. Bagaimana menerjemahkan semua aturan yang begitu banyak oleh perangkat desa dan kepala desa. Kami yang di dinas saja selaku pengawal atau dalam arti ini sebagai pembina pemerintahan desa di tingkat kabupaten juga tergagap-gagap dengan adanya beberapa peraturan, baik menteri desa ada sendiri, menteri dalam negeri ada sendiri. Nah, terkait dengan kewenangan, kita cari dulu dasar pikirnya bahwa wewenang ini wewenang siapa, apa yang harus dilakukan. Desa menerjemahkan konsep kewenangan sendiri bingung, jangan lagi membuat kegiatannya. Banyak hal tadi pagi yang sudah disampaikan, contohnya stunting. Stunting ini urusan siapa, ranahnya siapa, konsep stunting itu siapa yang menerjemahkan. Kenapa desa juga tergopoh-gopoh untuk melakukan tingkat penurunan stunting melalui dana desa. Munculnya undang-undang desa di mana desa dianggap layak untuk berdiri, layak untuk mandiri, tapi pada faktanya sumber daya atau resource yang ada di desa itu belum kita bangun, Bapak Ibu sekalian. Dana kita kasih, gambaran kewenangan kita berikan, tapi mereka menentukan kewenangan sendiri belum bisa. Maka entry point yang ingin saya tegaskan di sini adalah kewenangan yang mana yang harus kita dudukkan dulu. Kementerian Dalam Negeri punya kewenangan, Kementerian Desa punya kewenangan. Ranahnya semuanya desa yang harus melakukan. Makanya mana yang harus kita dahulukan sebelum kita pandang lebar bagaimana kewenangan desa ini akan diamankan. Demikian, terima kasih Pak. Jangan demikian dulu Pak. Satu lagi aja saya mau memaksa pemikiran Bapak. Menurut Bapak, karena yang tadi banyak pertanyaan dan saya tidak punya kapasitas untuk menjawab.
Saya concern ingin menemukan tentang kewenangan. Jadi menurut pengalaman Bapak selama mendampingi sampai saat ini, sesungguhnya kewenangan desa itu apa? Boleh contoh, boleh sebaiknya apa? Atau usulnya apa kewenangan desa? Kalau bicara contoh kewenangan, kalau Bapak bertanya sebenarnya kewenangan desa itu apa? Itu kan kita bicara definisi. Bicara definisi kewenangan. Ya kan, kalau kita bicara kewenangan desa itu apa? Artinya kita konteksnya adalah bicara definisi. Nah, ketika kami mencoba mengimplementasikan kewenangan desa yang ada di desa, kebetulan sebagai informasi, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sudah menciptakan peraturan bupati atau sudah mengesahkan peraturan bupati tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan lokal berskala desa pada tahun 2019 yang didasari oleh Permendagri 44. Salah satu contoh yang kami akomodir di dalam kewenangan desa itu adalah pemeliharaan petilasan atau pemakaman umum desa yang selama ini pemerintah desa bingung nih mau menganggarkan atau mau merawat makam, karena kalau semenjak ada dana desa ini ada satu yang terdowngrade bahwa nilai swadaya jadi berkurang nih Pak, sehingga pemerintahan desa jadi bingung nih ketika pagar makamnya rusak atau rumput tanaman di makam itu tinggi-tinggi, mereka nggak bisa lagi. Akhirnya di dalam daftar kewenangan desa yang kami buat itu kami ada masukkan bahwa kewenangan desa salah satunya adalah terkait dengan pemeliharaan petilasan atau pemakaman umum. Nah, itu salah satu contohnya. Contohnya kayaknya ya, alhamdulillah sudah ada perbuk dan sudah ada contoh. Tapi bisa Bapak menyumbangkan tadi ke pengertian apa sih sebenarnya itu kewenangan desa kalau gitu? Menurut Persius Bapak. Kalau bicara pengertian, kewenangan desa adalah hak yang diberikan kepada desa untuk menentukan apa yang harus dia lakukan. Hak dia sendiri sebagai pemerintahan desa. Desa sebagai sebuah organisasi dan desa sebagai lembaga pemerintahan lagi. Siap. Saya tangkap dulu ini ya. Jadi jadi yang saya tangkap adalah kewenangan desa itu adalah hak bagi desa gitu ya untuk menentukan pilihan-pilihannya. Pak, terhadap hal yang lain nanti pada waktunya kalau ada kesempatan saya akan undang untuk memberikan penjelasan ya. Jadi ini saya inventarisir untuk disimpan, ada pengalaman di praktek di lapangan, karena saya harus kawal tentang kewenangan desa. Kalau ini dijabarkan nanti kepanjangan lagi, dan bukan hanya saya tentunya. Tadi yang pertanyaan pertama, dua menteri menghasilkan peraturan tentang kewenangan, kami harus ikut yang mana? Perkembangan desa dua ukuran berbeda, kami harus pakai yang mana? Ini saya simpan dulu untuk menjadi catatan input dari Bapak gitu. Sepakat ya Pak? Sepakat Pak. Oke, kalau sepakat tidak ada dosa di antara kita ya Pak. Ya. Siap, Bapak Ibu sekalian, sambil yang di ruangan ini, kita ingin coba dulu mendapat masukan dulu perspektif, belum kepada hadap-hadapan. Nanti mohon izin kami ingin hadap-hadapkan, biar agak lebih konkret. Menghadap-hadapkan apa? Sebagai persiapan juga bagi Bapak Ibu sekalian yang ada di ruang virtual, sambil memikirkan, setelah kita dapat clue tentang pengertian kewenangan desa, kami ingin coba hadap-hadapkan untuk mendapat masukan sebaiknya seperti apa. Apa yang dihadap-hadapkan adalah kewenangan desa versus urusan. Terutama urusan pemerintahan yang dibagi. Antara urusan pemerintahan pusat, urusan konkuren ya. Pusat, provinsi, kabupaten. Bagaimana sebaiknya. Gitu. Tapi sebelum ke sana, kami tetap akan mengundang untuk melengkapkan pemikiran kita. Ada yang mau menyumbangkan pemikiran apa sesungguhnya. Karena di undang-undang nggak dijelaskan. Biasanya kan dalam pengertian umum suka disebutkan tuh kalau ada yang krusial. Desa adat adalah lembaga kemasyarakatan BPD. Kewenangan desa begitu krusialnya dia tidak diterjemahkan. Atau mungkin jangan-jangan seperti Mas Eko Sutoro tadi sampaikan. Ada dialektika politik yang kemudian mungkin sulit itu untuk diterjemahkan. Lalu sudah aja taruh, kewenangan desa dibagi 4 bidang. Kemudian kewenangan desa itu ada 4 gitu. Boleh nggak dari Bapak Ibu sekalian di ruangan ini? Silahkan. Kalau ada yang mau menyumbangkan pemikiran. Kelompoknya. Dari virtual ada yang mau disampaikan? Mas boleh bantu. Eli manyakan. Kan Luar joleh. atau yang open speak ya. Kanyo ji pengi. Luar joleh.
Ya, sebelum ke ruang virtual karena saya lihat sudah ada Bu Ayu. Bu Ayu di 2 kaki ya. Aguji Bateli Sebentar Mas. kurang 12 7 Bu Ayu 8 mohon ada di 2 kaki nih, mohon izin dan Pak Jena. Sebagai peserta untuk menyumbangkan pemikiran dan sebagai pengarah jangan sampai tersesat, saya pegang mic ini jadi salah kemudian waktunya. Nggak jelas. Silahkan Bapak yang tadi di ruang virtual mau berpendapat. Dari ruangan boleh. Bapak silakan Pak sambil nunggu dari virtual. Baik, terima kasih. Saya nunggu yang lain juga sebetulnya. Boleh. Berbincang-bincang tadi dengan Mas Rido dari Roren juga, ternyata beliau lama juga di Kemensos ya, di Rorennya. Izin Pak, terkait dengan kewenangan desa langsung aja ya. Secara regulasi atau payung hukum kayaknya udah jelas ya istilahnya. Hanya saja mungkin mohon maaf, biasanya yang terkendala, yang menjadi masalah, yang menjadi pemikiran itu biasanya di pelaksanaan. Itu. Pelaksanaan, bagaimana kita melaksanakan regulasi itu di dalam melaksanakan satu aturan di ya khususnya di kewenangan desa ini. Saya melihat kalau dari Kementerian Sosial ya, dari kacamata kami sebetulnya kami tidak bersentuhan. Intinya semua program yang ada di Kemensos itu dengan APBN-nya otomatis untuk masyarakat desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, individu, kelompok dan masyarakat, tentunya masyarakat yang ada di desa. Nah, bagaimana pelaksanaannya gitu. Proses pelaksanaannya kita mulai dari bansos, kita siapkan pendamping, semuanya dari APBN, sedikit pun tidak menyentuh dana desa. Namun hanya kami sering mendengar, sering diskusi dengan teman-teman kepala desa atau kepala desa ya, bukan lurah. Kepala desa ada hal yang terkait terkendala dengan kebijakan ya, termasuk kebijakan yang tadi yang disampaikan oleh Pak Lutfi tentang 3 hal, termasuk ada 3 hal yang disampaikan oleh Pak Lutfi tadi adalah tentang Undang-Undang 6, itu yang terakhir kalau nggak salah masalah kebencanaan. Salah satu contoh aja. Kebetulan saya dari Direktorat Bencana Alam, Pak. Ada anggaran yang dana desa yang memperbolehkan tadi menurut Pak Lutfi adalah anggaran kebencanaan. Nah ini teman-teman kepala desa ini sebetulnya ingin jelas persentase berapa sih setiap anggaran itu ada standarnya gitu loh Pak. Misalnya untuk infrastruktur sekian persen, untuk untuk pemberdayaan masyarakat sekian persen, termasuk kemiskinan di sana berbicara. Yang terakhir untuk mitigasi bencana. Ini Kemensos dan Kemendes sudah melakukan MOU juga terkait dengan kebencanaan, dan ini anggarannya kami senang juga ternyata bisa untuk kegiatan kebencanaan, mulai dari kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pasca. Ini cuman hanya ada berapa yang menjadi pertanyaan itu, berapa persenkah anggaran yang bisa digunakan oleh kepala desa untuk 3 hal, tidak hanya spesifik untuk bencana. Seperti itu. Jadi memang kami pahami bahwa untuk program
perencanaan, anggaran itu berdasarkan dari Musdes. Nah ini jadi ada rasa ketakutan, kekhawatiran teman-teman kepala desa ini untuk menentukan anggaran untuk kegiatan khususnya pemberdayaan masyarakat. Terakhir Pak, kami bangga dengan kantor desa ya, kepala desa yang kami sering yang ya saya pribadi sering turun ke lapangan itu ada pertanggungjawaban desa yang Pakai baliho itu. pakai baliho. Wah ini adalah bukti bahwa kepala desa artinya secara transparan ya, memang dunia transparan jadi sudah jelas di situ. Ini ada merupakan inovasi lebih ya, itu artinya setiap desa itu ada di kayak seperti itu. Yang terakhir satu lagi ada tujuan desa yang terakhir adalah desa mandiri Pak ya. Ini desa mandiri ukurannya tadi saya sampaikan sebetulnya terkait dengan kekuatan ya, kekuatan kesejahteraan desa itu sendiri ya. Jadi untuk bagi kami melihat mandiri atau kekuatan desa itu data PKH aja Pak, istilahnya seperti itu. Kalau ada banyak graduasi atau sudah menurunnya tingkat kemiskinan, apakah ini menjadi standar juga untuk, mohon maaf, Kemendes atau Kemendagri ini sudah menjadi disebut dengan desa mandiri. Nah kita harus punya kriteria yang sama ya untuk menentukan, oh ini kriteria mandiri, ini desa sudah jadi mandiri, ini desa sudah banyak PAD-nya Pak ya, tadi disampaikan oleh Pak Direktur Pak Lutfi, tapi kenyataannya malah tambah banyak untuk yang permohonan melakukan penggantian atau penambahan data untuk PKH. Ini kan harus menjadi PR buat kita, dan kita sering melakukan pemberdayaan juga, melakukan kegiatan-kegiatan langsung ke masyarakat. Terima kasih Pak dari saya. Salam untuk para kepala desa yang ada di virtual. Salam tangguh. Kami punya program Kampung Siaga Bencana, mungkin salah satunya ada di desa bapak-bapak. Kami siapkan lumbung sosial untuk kesiapsiagaan penanggulangan bencana, yaitu arahan Ibu Menteri untuk mendekatkan masyarakat, logistik bencana kepada masyarakat, dan tentunya kita siapkan juga, kita adakan pelatihan masyarakat di desa, di kecamatan atau di perwakilan desa untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas dalam rangka menanggulangi bencana di wilayahnya. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon izin nggak Pak, buat trigger diskusi kedua aja Pak. Apa Bapak itu? bisa memberikan contoh 1, 2 atau 3 kegiatan dari Kemensos yang langsung ke desa. Banyak. Satu, ya. Yang mungkin juga desa juga menganggarkan kegiatan itu. Iya. Oke. Oke. Saya akan catat 3 nih. Enggak sekarang, ntar. Hah? Sekarang. Sekarang. Oke. Pertama adalah sebetulnya gini Pak, ada salah satu contoh tadi saya sampaikan, kegiatan Kampung Siaga Bencana. Oke, 1. Ya. Kalau bansos atau apa tadi? Kalau PKH itu kan udah langsung APBN. Oke. Ya. Ya. Ada satu lagi program keserasian sosial atau kegiatan kearifan lokal. Kalau yang di bencana Pak? Di bencana itu Kampung Siaga Bencana Pak. Kalau yang langsung terhadap tadi untuk kesiapsiagaan atau tanggap darurat misalnya? Untuk kegiatan yang tanggap darurat, bentuk wujud kegiatannya kira-kira apa?
biasanya Wujudnya itu kita sudah siapkan logistik. logistik ya. Ya, logistik atau lumbung sosial, gudang yang ada di kecamatan atau di desa-desa. Ya. Di desa itu salah Di satu. desa itu. Ya, kita buat KSB itu di satu kecamatan. Lumbung sosialnya ada di kecamatan. Misalnya ada di kecamatan ada ibu kota desa ya Pak. Nah disitulah. Nah, anggotanya itu 60 orang itu dari berbagai desa di kecamatan itu. Kalau Kita- BLT juga dari Bapak ya? Siap? BLT dari kementerian mana ya kalau BLT? BLT Bantuan langsung tunai itu datanya dari kita, tapi itu langsung Pak langsung ya. dari Kemen. Dari Kementerian Desa, Pak. Ya, Dana yang Desa. dari dana Ya. desa, ya betul. Dari dana desa sebagian Betul. yang dari Ya, Ya, dana desa. kecuali kalau yang kompensasi Yap. ya kompensasi bahan bakar Oke. kemarin itu ada itu langsung ya. Ya. Mm-mm. Siap, terima kasih Ya, Bapak. oke. Ini sebagai trigger saja Ya. untuk ke diskusi kedua sebetulnya nanti. Kembali saya ke Terima kasih, tadi Pak. kalau beliau menyampaikan secara regulasi sebetulnya udah nggak ada masalah. Kewenangan desa itu sudah cukup diatur dan hanya dalam tataran implementasinya saja nanti yang mungkin. Kalau diskusi ini kita ingin balik dulu tadinya. Kalau di tataran implementasi masih ada masalah, jangan-jangan dari sisi regulasi ada yang perlu diperbaiki. Nah, diskusi ini dibalik malah jadi kesan. Kira-kira begitu ya. Silahkan kami beri kesempatan. Baik, mohon izin ini kami tidak pisah-pisah ya. Biar ruangnya aja terus terisi gitu untuk pendapat. Jadi baik yang hadir langsung maupun yang di virtual. Bapak Ibu sekalian yang ada di virtual, kalau mau menyampaikan gagasan pemikirannya, mohon mengangkat tangan. Nanti kami akan persilahkan ya. Biar agak tertib saja, karena tadi juga agak ada banyak yang merespon. Tapi suaranya bersama-sama, jadi kami sulit memilih siapa yang duluan. Begitu ya? Ya, karena suaranya nggak dibuka, jadi anggap saja beliau ya. Silahkan Bapak Ibu sekalian yang di ruang virtual, ada dari Dinas PMD Bengkulu Tengah. Baik, Ibu, saya persilahkan Ibu. baik, terima kasih Pak. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Tengah dengan saya sendiri, Neni Zarniawati, Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa. Salam juga untuk Pak PMD Kabupaten Lampung Tengah tadi. Salam Bu, apa kabar Bu? Alhamdulillah Pak Pur, sehat Pak Pur. Mantap, Bengkulu Tengah. Ya, kebetulan izin Pak kawan TOT Pak Pur. Ya, Oh iya. Jadi terima kasih, sangat menarik sekali bagi kita semua tentunya mengenai kewenangan desa ini sendiri Pak. Khususnya di kami Kabupaten Bengkulu Tengah itu juga mengalami persoalan yang sama kayak yang disampaikan oleh Bapak dari PMD Kabupaten Lampung Tengah tadi, di mana ada dua regulasi yang diterbitkan dari baik Mendagri maupun Kemendes yang hal yang sama, yaitu terkait dengan kewenangan desa. Namun kalau untuk Kabupaten Bengkulu Tengah, alhamdulillah kita sudah membuat peraturan Bupati tentang kewenangan, di mana dasar kita Permendagri Pak. Permendagri 44 2016 tentang kewenangan. Kemudian kalau bicara masalah kewenangan ini seperti apa yang Bapak tanyakan tadi, menurut hemat kami kewenangan sendiri itu adalah hak. Kalau saya menyamakan kewenangan itu hak. Jadi berwenang atau tidak, berhak atau tidak seperti itu. Jadi seketika memang desa sudah kita beri kewenangan dan kita beri hak, ya otomatis secara langsung. Dan kita soundingkan juga Pak dengan otonom desa dan azas desentralisasi ya Pak, kalau saya salah mohon maaf, bahwa artinya desa itu diberikan hak yang penuh untuk melakukan kewenangan mereka tersebut. Nah ini saya kaitkan mohon maaf Pak dengan adanya berbagai macam regulasi khususnya Pak yang menjadi isu yang sangat menarik sejak tahun 2014 yaitu mengenai dana desa. Di mana bagi kami kabupaten-kabupaten yang kecil ini Pak, tentunya dana desa itu adalah harapan terbesar bagi desa-desa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Sumber pendapatan desa paling utama yaitu dana desa. Nah terkait dengan kewenangan ini sendiri Pak, mohon maaf kalau bahasanya agak ekstrim Pak, karena memang masalah PADES masih masalah yang agak sensitif Pak, tapi ini jujur menjadi permasalahan dari kami dari tahun ke tahun.
Jadi, apakah seketika desa sudah menetapkan kewenangan mereka melalui peraturan desa tentunya Pak, yang tentunya didasari baik itu oleh Permendagri ataupun Permendes dan di follow up lagi dengan Perbup yang ada di kabupaten kita masing-masing, ya. Mereka sudah menetapkan Perdes. Ternyata di setiap tahunnya sebagaimana kita ketahui itu selalu keluar yang namanya Permendes prioritas, PMK pengelolaan dana desa, di mana ya bahasanya prioritas, tapi itu digiring loh Pak, harus dilaksanakan seperti itu. Mohon maaf Pak ya kalau bahasanya seperti itu. Dan jadi ini menjadi sesuatu yang agak dilema bagi desa sendiri. Kami punya kewenangan loh Bu untuk menetapkan ini, melaksanakan kegiatan ini, tapi toh tidak boleh karena prioritasnya ini seperti itu Pak. Jadi bagaimana sejauh manakah kekuatan kewenangan desa yang telah ditetapkan melalui peraturan desa itu untuk dapat bisa menerapkan kewenangan mereka tersebut dalam kegiatan Pak. Dalam hal ini mungkin bersumber dari dana desa terkait dengan adanya regulasi-regulasi yang lain Pak. Yang cenderung mungkin agak bertentangan, bukan bertentangan sih Pak. Gimana ya bahasanya? Mungkin belum ingin desa lakukan, tapi harus desa lakukan. Terkadang tidak jarang Pak, regulasi tersebut misalkan, ya desa sudah memprioritaskan pembangunan gedung untuk sarana prasarana olahraga, seperti itu. Ternyata kemarin datang COVID-19 yang tentunya menjadi dilema dan menjadi musibah untuk kita semua, dilarang membangun gedung, seperti itu Pak. Nah, sehingga terhentilah pembangunan gedung olahraga tersebut bertahun-tahun karena COVID-nya mulai dari 2020, 2021 sampai 2022. Dan di desa sendiri itu sudah jadi lirikan Pak oleh, mohon maaf, oknum-oknum tersendiri. Kok enggak dibangun-bangun? Sampai kadesnya itu bingung, kenapa ini proyeknya enggak jadi dan bla 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 bla. Desa punya kewenangan, desa punya perdes, tapi karena ada regulasi tingkat atas yang memprioritaskan hal yang lain itu terhenti. Jadi sejauh mana kekuatan kewenangan ini yang sudah diperdeskan? Terus, apakah desa yang tidak memperdeskan kewenangan mereka? Karena kalau kita melihat pada kriteria kewenangan itu sendiri, Pak, baik kewenangan yang bersumber pada asal-usul ataupun kewenangan lokal berskala desa, itu intinya telah dijalankan oleh desa itu sendiri. Itu yang pertama, Pak. Arti kata bisa jadi turun-temurun. Yang kedua, sesuai dengan kepentingan masyarakat. Mampu dan efektif dijalankan oleh desa, itu kriteria yang ada di kewenangan lokal berskala desa maupun kewenangan desa berdasarkan hak asal usul tambah lagi Pak, itu menyangkut masalah adat dan lain-lain, di mana kita ketahui bahwa adat itu adalah norma yang tidak tertulis dan diakui sebagai hukum walaupun tidak tertulis. Siap Ibu, mohon izin saya agak batasi karena ada 160. Nanti kalau angkat Jadi tangan mohon semua penjelasan Mak terkait dengan hal kesempatan tersebut. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya batasi bukan berarti tidak ada pertanyaan lagi buat Ibu. Pertanyaan penting bagi kami adalah di luar ini ya Bu, di luar masalah COVID, nanti COVID yang lain. COVID kalau terhadap perubahan itu karena kebijakan nasional dan memang itu dampaknya luar biasa sehingga ada perubahan. Tapi di luar COVID, karena Ibu tadi singgung awal adalah tentang prioritas penggunaan dana desa. Sekali lagi, di luar situasi COVID, apakah kemudian prioritas dana desa yang disampaikan dari Kemendesa tadi Ibu sampaikan, kegiatan-kegiatan itu di luar daftar kewenangan yang Ibu punya di desanya? Kan prioritas ada kegiatan tuh, menyebutkan kegiatan. Apakah kemudian daftar kewenangan desa yang Ibu perbupkan atau yang desa perdeskan, daftarnya ada daftar yang diprioritas itu di luar daftar kewenangan desa yang Ibu perbupkan dan desa perdeskan? Maksud saya begitu. Bisa ditangkap? Bisa Pak. Jadi searah. Memang diperbupkan dan searah itu sama? Ya sama. Tapi permasalahannya desa belum ingin melakukan itu, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Maksud saya, tapi paling tidak daftarnya dulu ada. Iya, ada. Oke. Kalau daftarnya ada, tadi kan dari Pak Direktur sampaikan, prioritas itu menggait, pilihannya ada di desa. Mana yang urgennya kan pilihannya ada di desa. Prioritas itu tidak harus itu yang dilakukan, tapi itu kira-kira guide bagi desa ini loh yang menjadi skala prioritas. Kira-kira gitu. Tapi nanti di sesi 2 mungkin memperjelas. Ini mah biar Ibu penasaran saja.
Tapi saya tangkap tadi dari Pak Direktur di Kemendesa, prioritas itu menggait arah-arah. Pilihannya ada di desa. Ya, tapi Maka- terkadang dikunci oleh PMK, Pak. Di ini- omspannya dikunci, Pak. Kalau sudah ngomong prioritas, persentasenya dikunci. Itu, Oke, Pak. oke. Saya tahan dulu yang ini ya, Bu. Siap. Ya, karena ini yang paling agak lama lagi kalau ini dan di luar kewenangan diskusi ini, mohon izin. Saya ingin mencoba dulu menginventarisir kira-kira ruang-ruang mana yang memungkinkan untuk bisa kita konsolidasikan menjadi sebuah penataan kewenangan desa besok ke depan. Tapi kalau Ibu bertanya ke saya secara pribadi, kalau desa punya daftar perdes tentang kewenangan desa, sejauh mana haknya desa, gitu ya? Oh, kalau secara regulasi, ya itu kewenangan desa, sudah diperdeskan, sudah kewenangan. Pertanyaannya adalah, perdesnya sudah betul enggak? Daftar kewenangannya sudah betul, makanya dalam prosedurnya tetap harus dikonsultasikan. Kira-kira begitu ya? Oke. Silahkan Bapak Ibu sekalian, ada yang mau menyumbangkan lagi tentang, ya nanti tadi ada contoh-contoh sehingga akan mempermudah. Ibu tadi berpendapat bahwa kewenangan desa itu adalah hak. Meskipun ada pertanyaan saya mungkin bisa dilengkapi dengan yang lain, hak desa untuk apa? Gitu ya, kewenangan desa itu. Apakah utuh hak desa untuk mengatur dan mengurus? Sehingga kalau kewenangan desa itu adalah hak desa untuk mengatur dan mengurus, maka Permendagri 44 mungkin harus dipikirkan ulang. Karena 2 peraturan di bawahnya, dia hanya mengurus saja. Gitu ya. Ini maksud saya dalam konteks penataan itu. Jadi jangan diabu-abukan lagi. Forum diskusi ini ingin mendapat masukan, kira-kira, masukan ya, kira-kira ada nggak yang bisa diperjelas supaya tidak abu-abu. Kalau bicara hak, hak itu mengatur dan mengurus, atau hak itu adalah mengatur dan atau mengurus. Kalau haknya itu untuk dan atau mengurus, maka 4 daftar kewenangan yang ada di Permendagri sesuai. Kan? Gitu. Silahkan, Bapak Ibu sekalian, termasuk yang di ruangan ini ya, silahkan ya. Kalau dirasa sudah cukup, karena waktunya agak cepat, saya mau hangatkan diskusinya ke season 2. Gitu ya. Bu Ayu ada pendapat dulu? Ada komentar atau arahan? Sebelum ke season 2, kita ingin coba berdiskusi dan mencoba menemukan titik temu adalah bagaimana kemudian urusan pemerintahan yang dibagi menjadi urusan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dengan kewenangan desa. Tuh. Bagaimana cara membaginya? Bagaimana cara menatanya supaya besok clear? Apakah kemudian pertanyaan-pertanyaan pemicunya adalah apakah kemudian irisannya terhadap temanya kalau dalam Undang-Undang 23 2014 terhadap suburusannya boleh beririsan atau terhadap kegiatan-kegiatan yang mendukung suburusan boleh berbagi kegiatan. Contoh konkret sebagai pemicu diskusi, dalam pemenuhan urusan wajib di bidang pendidikan, gitu ya. Ini ada beliau nih, Pak Dandi. Salah satu suburusan itu adalah layanan penyelenggaraan anak usia dini, gitu ya. Ini yang suburusan. Tetapi untuk layanan penyelenggaraan anak usia dini tentu ada kegiatan-kegiatan untuk mendukung. Bagaimana kemudian kita meletakkan apakah ini sepenuhnya urusan pemerintahan kabupaten dari mulai kegiatan A sampai Z yang terkait dengan penyelenggaraan PAUD itu adalah urusan kabupaten. Atau kita masih ada ruang kegiatan-kegiatan yang mendukung urusan PAUD selama itu lokal di dalam desa efektif diselenggarakan seperti kriteria yang ada di dalam permen, maka itu menjadi kewenangan desa. Nah, itu pertanyaan dan itu hanya salah satu contoh. Pertanyaan kedua, semoga Bapak dari Kementerian dari Bangda ya ada yang hadir? Sudah nggak ada? Ada? Sudah nggak ada? Sudah nggak ada ya? Karena ada pertanyaan mendasar, boleh Bapak Ibu sekalian berbagi pengalaman nanti, berbagi pendapat di ruangan ini dan di ruang virtual. Pertanyaan mendasar saya sebagai fasilitator adalah, waktu Undang-Undang 23 2014 disusun,
lalu menguraikan lampirannya di daftar urusan, apakah itu asumsinya bahwa semua urusan masyarakat Republik Indonesia ini yang berkaitan dengan sub-sub urusan yang sudah dituangkan dalam lampiran undang-undang itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten kota? Gitu. Atau hanya yang dideskripsikan? Kan ada di deskripsi itu urusan pusat, SPK misalnya, urusan provinsi ini, urusan kabupaten yang sifatnya antar kabupaten. Atau seperti itu. Bagaimana menerjemahkan itu? Nah, kalau karena dari Bangda tidak ada, mungkin yang ini pendapat dari kita semua aja di ruang virtual. Dua hal ini yang ingin kita diskusikan. Saya mau arahan dari Bu Ayu dulu. Baik, terima kasih Pak Dedi. Mohon maaf tadi setelah break saya agak terlambat masuk ke dalam ruang diskusi ini sehingga saya pasti miss beberapa diskusi sebelumnya. Tapi saya sudah mendengarkan apa yang disampaikan Bapak perwakilan dari Kemensos dan juga Ibu dari Bengkulu Tengah ya yang hadir secara virtual. Saya sebelum masuk kita bicara bagaimana kewenangan desa dan irisannya ataukah kaitannya dengan kewenangan dengan urusan gitu ya, urusan pemerintahan yang ada di Undang-Undang 23, mungkin saya akan mencoba kembali lagi ke Kemensos tadi dan Bengkulu Tengah ya Pak ya. Pertama, saya respon yang Bengkulu Tengah dulu. Mungkin Ibu, saya baru cek tadi barusan data dari Bengkulu Tengah. Ibu tadi berbicara tentang Perbub, Ibu bicara tentang Perdes. Tapi hingga saat ini data yang kami peroleh, Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, itu capaian peraturan bupatinya masih 33%. Dan capaian penyusunan Perdes hingga saat ini yang sudah dilaporkan kepada kami 0%. Jadi mungkin tadi informasi yang Ibu sampaikan tentunya ada perdes-perdes yang sudah tersusun, namun belum dilaporkan kepada kami sehingga kami berasumsi bahwa apa yang Ibu sampaikan itu bukan pendapat pribadi, namun sudah berdasarkan perdes yang bagaimana implementasi perdes di Bengkulu ini. Tadi Ibu menyinggung dengan prioritas penggunaan dana desa. Kalau yang disampaikan oleh Pak Direktur dari Kemendesa, dan jika itu tentang penggunaan dana desa, sesungguhnya itu tidak perlu diperdebatkan. Permendes ini sekarang sudah selalu mengutamakan kewenangan desa berkali-kali disebutkan di dalam prioritas penggunaan dana desa. Jadi segala sesuatu yang menjadi prioritas penggunaan dana desa itu harus dikembalikan kepada masyarakat untuk dimusyawarahkan dan kemudian itulah menjadi prioritas yang harus dijalankan oleh desa. Memang pertanyaannya yang sering kali muncul, ya itu memang teorinya mungkin seperti itu, regulasinya bicara seperti itu. Namun faktanya di lapangan, ya desa itu dipaksa untuk melakukan saklek seperti apa yang ada dalam prioritas penggunaan dana desa. Nah, kami di sini berpendapat bahwa secara regulasi itu tidak ada lagi persoalan, karena Kemendesa sudah mengakomodir dan mengutamakan kewenangan desa dalam penentuan prioritas dana desa. Silahkan dicek di bab 2, silahkan dicek lagi di bab 3 bagian penjelasan. Di situ jelas tertuang bahwa program kegiatan di desa itu mengacu, pertama itu yang harus diacu adalah kepada Perdes kewenangan desa. Nah, jika Perdes kewenangan desa belum disusun, maka masuk acuannya adalah Perbub tentang daftar kewenangan desa. Nah, jika daftar kewenangan desa Perbub ini belum juga disusun, baru mengacu kepada prioritas penggunaan dana desa. Nah, saya pikir
proses untuk pemahaman ini memang butuh waktu dan kerja bersama, sehingga kami juga ingin mengingatkan teman-teman di daerah bahwa jangan lagi kita memversuskan prioritas penggunaan dana desa dengan kewenangan desa. Karena Permendes tentang prioritas penggunaan dana desa sudah jelas mengatakan semuanya itu mengacu pada berdasarkan kepada kewenangan desa. Itu satu hal. Kemudian terkait dengan Kemensos, ya Bapak, kami sudah melakukan koordinasi langsung dengan teman-teman Kemensos beberapa waktu lalu. Saya lupa Bapak hadir atau tidak ya. Kami sudah datang dan kami memang dari Subdit Penataan Kewenangan Desa sudah melakukan roadshow ke beberapa kementerian lembaga untuk berkoordinasi berkaitan dengan kewenangan desa dan urusan, Pak Dedi. Nah, untuk Kemensos ini, ya, tadi ada pertanyaan tentang kebencanaan, ya, bagaimana desa tangguh ini berkaitan dengan kebencanaan skala lokal, ya, ini sudah kami sampaikan ketika pertemuan itu, ketika ada program pemerintah, ya, program KL yang akan masuk ke desa, ya, katakanlah ini kampung siaga bencana, gitu ya. Di situ ada berbicara tentang kebencanaan, gitu ya, bencanaan di desa. Artinya di sini kan diharapkan ada kontribusi dari desa, ya, untuk mendanai sebagai kampung siaga bencana, begitu kan Pak ya. Nah, artinya program ini harus masuk dalam Perbub maupun Perdes kewenangan desa. Ya, Perbub atau Perdes kewenangan desa tentang terutama terkait dengan kewenangan berskala lokal desa. Nah, pertanyaannya, apakah setiap kementerian lembaga ini, setiap kementerian lembaga maupun provinsi dan daerah, ya kabupaten kota, memiliki pemaknaan yang sama? Kita ini punya pemaknaan yang sama nggak tentang apa yang dimaksud dengan lokal berskala desa? Jangan-jangan itu berbeda. Menurut Kemendagri itu tidak, misalnya. Menurut Kemensos, iya ini lokal skala desa. Menurut Kemendes ini lokal, menurut Kementan, menurut ATR BPN gitu. Nah, yang kami khawatirkan pemahaman terhadap lokal berskala desa ini beragam, sehingga kita juga memberikan treatment kepada desa itu juga beragam. Misalkan Bapak terkait dengan kebencanaan. Kebencanaan yang bisa dibiayai desa itu berartinya kan kalau kita artikan sederhana berarti kebencanaan yang skala lokal. Skala lokal itu apakah sudah ditetapkan oleh Kemensos? Kebencanaan di tingkat desa yang skala lokal itu seperti apa sih gitu? Kebencanaan seperti apa yang bisa dibiayai oleh desa? Nah, itu sendiri kami pernah berdiskusi dan dari Kemensos sendiri ketika itu belum bisa mendefinisikan kebencanaan skala lokal itu sebenarnya apa gitu. Nah, mungkin Pak Dedi sebelum kita masuk ke penyandingan antara kegiatan-kegiatan yang berdasarkan urusan tadi, urusan pemerintahan, mungkin kita coba diskusikan dulu bagaimana pemahaman kita bersama ini ya, dari KL, kemudian provinsi, kabupaten, dan teman-teman di desa, lokal berskala desa ini apa sih sebenarnya batasannya, kemudian baru kita masuk ke dalam penyandingan dengan urusan pemerintahan. Ya, apakah semua urusan pemerintahan itu adalah mutlak menjadi urusannya pemerintah provinsi, kabupaten, kota, tanpa ada celah untuk masuk kewenangan lokal berskala desa, tanpa ada celah peran desa di dalamnya, ataukah urusan pemerintahan ini masih ada peran-peran di dalamnya yang bisa disupport oleh desa. Nah, ini juga menurut kami hal yang sangat mendasar yang perlu kita
diskusikan dalam waktu yang sangat terbatas ini. Demikian Pak Dedi, terima kasih. Terima kasih Bu Ayu, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan yang di virtual juga menyimak apa yang disampaikan. Memang ruang diskusinya masih akan saling terkait sebetulnya, gitu ya, akan saling terkait. Tapi tadi ada pertanyaan Bapak dari Kemensos terhadap persentase, kayaknya agak masih jauh ya, kalau masih bisa dipersentasekan. Bayangan subjektif saya, oh bidang ini sekian persen, karena itu juga akan makin membatasi, menyulitkan desa dalam menyusun proses perencanaan. Atau malah kadang dibalik desa itu. Ngikut persentasenya meskipun tidak terlalu dibutuhkan, supaya memenuhi persentase itu ya dia kejar juga seperti itu. Ya. Tadi yang saran dari Bu Ayu, Bapak Ibu sekalian kita undang untuk berdiskusi masuk kepada ruang-ruang urusan dan kewenangan. Ya, tapi Bapak Ibu sekalian boleh singgung pengertian tentang lokal, meskipun di Permendagri sudah ada juga sebetulnya kriteria lokal itu. Lokal itu kalau dikaitkan dengan urusan, apa yang dimaksud dengan kewenangan lokal? Berskala desa itu apa? Kalau asal usul kita simpan dulu lah ya. Kewenangan hak asal usulnya kita simpan dulu, karena yang banyak irisan ini lokal berskala desa. Lokal itu mau ditarik di temanya, di isunya, atau di volume, atau di ruang lingkup, nah ini banyak sekali. Urusan lokal berskala desa itu apa? Dari Bapak Ibu sekalian yang mungkin sering berurusan dengan desa dari kementerian lembaga lain, di luar Kemendagri, mungkin juga bersinggungan. Karena rakyat Indonesia itu kan segitu-gitunya, yang diurus oleh kita bersama-sama itu, termasuk dengan desa. Masyarakat itu ada yang penduduk desa, ada yang penduduk kelurahan, hanya itu aja. Jadi ujungnya muaranya ada di situ-situ juga. Nah kira-kira untuk penataan ini, menurut Bapak Ibu sekalian dari kementerian lembaga termasuk dari daerah ya, boleh? Yang dimaksud kewenangan lokal berskala desa itu yang seperti apa? Apakah kemudian kalau dalam kaitan urusan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Bapak Ibu sekalian di pusat, bisa dipecah, ada yang sifatnya sangat lokal dan kemudian itu bisa menjadi kewenangan desa? Nah, kira-kira. Silakan. Mari saya undang. Silakan Pak De. Mohon izin Bapak Ibu. Terima kasih Pak Didi. Izin dari Kemendikbudristek. Pendidikan sebagai fungsi layanan dasar harapannya memang bisa dikolaborasikan bersama urusan desa selama program tersebut memang sesuai dengan kebutuhan di desanya. Contoh melihat keberadaan PAUD, tadi sudah sempat disinggung tentang PAUD ya, atau pendidikan anak usia dini sebagai jenjang yang paling bawah, nyatanya masih ada desa yang belum memiliki PAUD. Nah, catatannya adalah kesempatan ini ada concern dari kewenangan desa yang ikut ambil bagian membantu menyediakan layanan untuk pendidikan anak usia dini. Tetapi bukan serta-merta wajib menyelenggarakan PAUD dalam waktu dekat. Artinya desa perlu fleksibilitas pemuatan anggarannya. Nah, tadi mungkin hubungannya dengan kebutuhan lokal berskala desa bisa jadi ada pemenuhan kebutuhan air yang jauh lebih penting untuk disegerakan. Jadi saya merasa lokal berskala desa ini memang kebutuhan yang benar-benar primer yang dibutuhkan oleh desa yang harus segera disediakan fasilitasnya. Mungkin itu pendapat dari saya Pak Dedi. Terima kasih Pak. Dari pendidikan misalnya PAUD, kan pasti terbayang tuh rangkaian kegiatannya. Ya. Ada yang sesungguhnya bisa lokal nggak diserahkan. Kalau terkait dengan NSPK-nya kan nggak mungkin ya. Kurikulum dan lain-lain misalnya. Itu kan harus dari pemerintah pusat. Oke. Nah, kira-kira ada nggak ruang di luar atau bagian dari penyelenggaraan PAUD yang bisa menjadi kewenangan desa? Iya. Kalau kita melihat PAUD yang holistik dan integratif, saya rasa sangat memungkinkan di mana ada hal-hal yang memang kami bahkan di pusat pun tidak memiliki resource tersebut gitu yang ternyata dimiliki oleh desa gitu. Sehingga integratif itulah yang dimaksud bagaimana desa itu juga punya peranan untuk menyediakan fasilitas PAUD itu. Mungkin itu Pak. Oke, saya paksa satu lagi. Ya.
Bagaimana supaya terjadi klop pemikiran di Kemendagri dengan Kementerian Pendidikan? Apa sarannya? Ini salah satu PAUD, tapi itu contoh PAUD. Tapi Bagian maksudnya lingkup pendidikan nanti, bagaimana supaya klop bisa ada kesepahaman Kementerian Pendidikan dengan Kemendagri misalnya, bahwa ini lokal berskala desa, sehingga kalau lokal berskala desa, Kemendikbud tidak akan menganggarkan dari APBN. Misalnya begitu. Begitupun sebaliknya. Kira-kira saran Pak Ade nih, apa mekanisme yang perlu dibangun ke depan supaya terjadi titik temu itu? Apakah kita saling bertemu lagi atau seperti apa? Iya, saya rasa penting itu Pak, perlu. Jadi penentuan prioritas utama itu yang menjadi salah satu filter kita mencari apa yang menjadi kebutuhan utama. Sehingga nanti akan kita bisa susun mana prioritas-prioritasnya yang nantinya bisa kita terapkan untuk mana yang jadi fungsi penganggaran desa dan mana yang jadi fungsi penganggaran dari pusat. Jadi fungsi prioritas itulah yang sebetulnya selama ini juga sudah ada. Saya rasa itu sudah cukup baik untuk bagian menentukan kebijakan arah pendidikan khususnya di desa. Siapa yang boleh berinisiatif melakukan diskusi itu? Apakah dari Kemendikbud yang akan mengambil inisiatif karena ini ada ruang desa, di mana di desa punya kewenangan, di mana juga Kemendikbud punya juga kepentingan kepada desa. Apakah Kemendikbud akan mengambil inisiatif untuk duduk bersama lalu kemudian ada kesepakatan, atau sebaiknya dari Kemendagri atau sebaiknya dari Kemendesa? Kalau saran Pak Denny gimana? Saya biar agak satu-satu aja didapetin gitu ini, aji mumpung bertemu ini. Gitu. Kalau sekarang eranya kolaborasi sebetulnya nggak ada masalah ya, artinya siapa yang bisa menginisiasi duluan ya. Okay. Tapi secara kewenangannya memang ini karena urusan bagian kewenangan wilayah ya. Okay. Kami Kemendikbud akan siap juga untuk ikut serta dalam program yang ada di Kemendagri. Oke, sip ya. Gitu. Jadi kalau kata orang Garut mah Paden dulang tinande ya Kemendikbud, jadi siap untuk berkolaborasi dan mengambil inisiatif dari teman-teman di Kemendagri. Silakan dari Bapak Ibu yang lain, dari kementerian lembaga, dari internal juga boleh, silahkan ya melengkapi perspektifnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ibu Kasubdit, perkenalkan Bapak Ibu semua yang mungkin belum mengenal saya, terutama yang dari KL. Saya Rahmani Alvitasari, saya dari Subdit Penataan Kewenangan Desa ini, dan kebetulan kami subkoordinator otonomi desa yang memang kewenangan 1 dan 2 tersebut. Kalau tadi dipancing oleh Pak D di kaitannya dengan apa itu kewenangan. Kalau kita cari-cari dimanapun itu nggak akan ketemu. Ya. Pasti kewenangan desa ngomongin tentang bidangnya. Kewenangan desa ngomongin tentang jenisnya. Nah, itu setelah kami pikir, kalau kita berbicara dengan KL lain begitu ya Pak, kalau tentang kewenangan desa, pasti asumsinya itu kewenangan 1 dan 2. Tidak akan berasumsi bahwa kewenangan penugasan itu sebagai kewenangan desa. Karena cuma desa nggak mengatur, hanya mengurus. Dan itu pun hanya berapa sih desa yang sampai saat, kalau kita boleh jujur, mungkin tidak banyak desa yang memiliki kewenangan 3 dan 4 tersebut begitu. Mendapatkan barangkali ya. Gitu. Iya, oh ya. Mendapatkan, ya, bukan memiliki. Ya. Kalau memiliki kan pasti mengatur dan mengurusnya. Nah, karena kaitannya dengan hal tersebut, saya tadi sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Dedi. Kalau memang ini sengaja tidak didefinisikan. Karena juga kewenangan 1 dan 2 ini kalau kita lihat kewenangan berdasarkan hak asal usul itu memang kewenangan yang berdasarkan pengakuan masyarakat yang telah ada zaman dahulu kala kita berpikirnya. Lalu kemudian kewenangan lokal berskala desa. Nah, kalau kewenangan lokal berskala desa sebetulnya kalau didefinisikan lagi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berskala desa. Dan ini di Permendagri 44 kita sudah memberikan kriteria-kriterianya untuk itu. Jadi saat daerah bersama pemerintah kabupaten kota melakukan identifikasi dan inventarisasi untuk menggali kewenangan apa saja yang dimiliki desa, itu sebetulnya sudah ada kriteria-kriterianya. Nah, kalau kriteria kewenangan lokal tadi juga sepakat dengan yang disampaikan oleh Bapak dari Kemendikbud kaitannya dengan
efektif dan bisa dijalankan oleh desa. Jangan sampai tidak bisa dijalankan dan bahkan malah itu juga jadi tidak efektif menjadi kewenangannya. Nah itu yang perlu menjadi pertimbangannya. Jelas satu kriterianya itu sesuai kepentingan masyarakat, kemudian telah dijalankan oleh desa, bisa maksudnya dijalankan oleh desa, mampu dan efektif dijalankan oleh desa, lalu muncul karena perkembangan masyarakat. Nah ini makanya Ibu Kasubdit bersama kami juga selalu menyampaikan bahwa kewenangan desa ini nggak pakem, nggak harus ini dan seterusnya dipakai, bisa dinamis sepanjang memang muncul karena perkembangan masyarakat dan juga merupakan prakarsa dan sesuai dengan kriteria-kriteria yang memang kami atur di Permendagri 44. Lalu berbicara kaitannya dengan PAUD. Nah, kalau selama ini kita pahami PAUD yang bisa menjadi kewenangan desa itu adalah PAUD selalu saat kami melakukan fasilitasi koordinasi untuk penyusunan perbub bahwa PAUD yang diperbolehkan itu adalah PAUD milik desa. Karena apa kaitannya dengan aset nanti Pak? Nah, kalau sekarang banyak sekali desa yang memiliki PAUD. Lalu bagaimana kalau PAUD punya swasta? Nah, itu betul-betul karena sosial kemasyarakatan mungkin dibangun. Jadi memang betul-betul untuk masyarakat desa. Apakah itu bisa dibiayai? Kaitannya tetap dengan aset karena pembiayaannya semua dengan APBDes. APBDes semua pasti untuk belanja desa, apalagi dengan belanja modal itu kaitannya dengan aset. Sebetulnya seperti itu hal-hal yang menjadi kita perlu pertimbangkan. Mungkin juga kaitannya dengan suburusan ini sayangnya Bangda sudah meninggalkan ruangan, padahal banyak sekali yang perlu kita diskusikan karena suburusan itu semua suburusan terbagi habis di Dijen Bina Bangda. Demikian, terima kasih. Ya, dari teman-teman Bapak Ibu sekalian yang lain, dari aset di keuangan, aset desa atau non aset desa, kewenangan desa harus aset desa. Lalu di kriteria muncul enggak bahwa itu bagian dari aset desa, misalnya gitu ya. Kan belum muncul juga gitu kan. Makin nambah ruang untuk berdiskusi, lalu sebenarnya mana gitu. Kira-kira silakan Bapak Ibu sekalian, Pak Nas atau Pak siapa nih? Tadi menunjuknya ke sini, ada yang mau? Bapak dari Kemendes Pak, kalau ada yang mau disampaikan, bukan kalau mau ada yang mau, saya undang untuk Bapak juga menyampaikan pemikiran dan pandangan. Baik, terima kasih Bapak. Saya Galih dari Biro Perencanaan dan Kerjasama. Sejujurnya memang kalau secara substansi mendetail, praktek-praktek di lapangan, kami tidak terlalu memahami detailnya. Dan memang memang ada beberapa cerita-cerita dari teman-teman yang pengampu untuk pembangunan desa dan pedesaan, menyampaikan beberapa keluh kesah teman-teman daerah. Hanya saja memang kami ada beberapa memang urusan-urusan yang belum ada NSPK-nya, terutama yang terkait pemberdayaan dan pembangunan. Apalagi terkait pembangunan desa itu pun secara kewenangan juga sudah ada aturannya, mana yang kewenangan pusat, mana provinsi dan daerah. Ya seringkali memang waktu kami mengusulkan kayak misal beberapa subkegiatan untuk pemutakhiran Permendagri, seringkali terpental juga karena ternyata ini sudah ada di suburusan yang lain. Nah ini pun juga jadi permasalahan. Jadi akhirnya yang bisa masuk hanya kecil memang di yang memang menjadi urusan Kementerian Desa. Ya itu yang memang terkait kewenangan itu Pak. Nah, kemudian tadi sempat juga disinggung terkait perkembangan desa. Ya memang kalau memang diakui saat ini memang ada beberapa indikator terkait perkembangan desa. Bappenas dulu awal-awal menyampaikan indeks perkembangan desa. Kami di Kemendes mengusulkan indeks desa membangun.
Hanya saja memang secara regulasi ya mungkin karena kami sudah ada Permendesnya jadi dianggap itu yang lebih kuat. Walaupun ada beberapa kritik terhadap IDM bahwasanya kalau dilihat lebih detail dari indikator IDM itu mungkin hanya 22 yang memang secara kewenangan itu ada di desa. Sisanya adalah kewenangan dari supra desa. Nah ini tentunya ketika dalam undang-undang desa itu nanti memberikan desa itu harapannya lebih berperan dalam membangun desa, namun dalam indikator hanya 22 yang memang menjadi kewenangan desa, tentunya bisa dibilang desa mungkin kurang bebas dalam menentukan pembangunannya seperti apa. Apalagi kalau indikatornya dengan IDM. Kemudian terkait tadi ada beberapa kayak prioritas dana desa dan sebagainya. Ya, kalau kita flashback ke belakang, sebelum ada undang-undang desa dan setelah ada undang-undang desa, ini memang secara penerimaan di desa, sumber penerimaan desa itu cukup berubah signifikan. Dimana kalau dulu itu sebelum dan sudah dana desa itu penerimaan desa itu meningkat kalau tidak salah hampir 3 kali lipat, dan semakin ke sini porsi dana desa itu semakin besar, kalau tidak salah itu hampir 70% itu sumber penerimaan desa adalah dana desa. Nah, ya mungkin jadi constraint ketika desa semakin bergantung pada dana desa, itu tentunya ada regulasi-regulasi yang mengikat, kayak misal prioritas penggunaan dana desa. Belum lagi yang mungkin di luar kendali Kemendes adalah ketika PMK mengeluarkan persentase yang itu sebenarnya kami dari Kemendes sendiri tidak sepakat dengan itu, cuman rezimnya Kementerian Keuangan kan melihat dana desa ini bukan sebagai hibah, tapi sebagai dana transfer, dana perimbangan. Jadi mungkin ini ada perbedaan cara pandang. Kita yang aktif di pemberdayaan desa menganggap ini adalah amanat undang-undang sebagai untuk asas rekognisi dan subsidiaritas. Namun dari Kementerian Keuangan mereka berpegang ini sebagai dana transfer TKDD. Jadi ikut bantulah gitu. Nah, jadi ibaratnya ini harus mendukung target nasional. Nah, ini yang mungkin yang sekali lagi memang perlu duduk bersama, dan mungkin kalau perlu menyamakan persepsi juga, dan mungkin juga saling memaklumi kalau memang ada beberapa perbedaan cara pandang terhadap dana desa. Nah, mungkin yang bisa kami sarankan, ada titik kritis yang mungkin agak terlupakan dalam pasca undang-undang desa, di mana pendapatan asli desa tadi sempat disampaikan oleh Pak Direktur yang semula 1 triliun turun menjadi 700 miliar kalau tidak salah. Nah, ini tren ini sebenarnya sudah mulai muncul itu begitu Undang-Undang 6. Kebetulan waktu kemarin kami menyusun tesis, itu yang kami pelajari, Pak. Ada fenomena ini. Jadi yang tadinya kita berharap desa semakin merdeka dalam menentukan nasibnya, namun tersandera oleh karena sumber penerimaannya tidak membuat mereka bebas menganggarkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak. Bapak Ibu sekalian, ini juga jadi bahan refleksi kita ya. Kalau PADES menurun, jangan-jangan desa selama ini sibuk bukan dengan menyelesaikan kewenangannya. Pertanyaannya berikut, gitu ya. Atau kemudian kita harus juga memfokuskan kewenangan desa kepada hal-hal yang sifatnya menuju kepada kesejahteraan salah satunya kan dari situ. Dari bagaimana kemudian desa bisa mendapatkan sumber dari pendapatan asli desa
Artinya bagaimana dia mengolah potensi-potensi yang ada di sana. Jangan-jangan selama ini desa membangun, sibuk membangun, tetapi tidak cukup fokus kepada apa yang menjadi tujuan berdesa. Bapak Ibu sekalian, saya sambil menunggu dari kementerian lembaga lain, saya ingin mengundang pandangan dan pendapat dari pemerintah kabupaten terutama, pemerintah kabupaten, waktu Bapak Ibu sekalian mencoba mengidentifikasi daftar kewenangan desa yang akan disusun menjadi Perbub, apakah kemudian pada daftar kegiatan-kegiatan itu mencoba diurai, lalu dipotret apa yang menjadi kewenangan di tingkat lokal, lalu kemudian apa yang dipertahankan itu tetap menjadi urusan di kabupaten. Saya ingin memicu contoh konkret, misalnya pada saat saya membaca salah satu Perbub, dia menyebutkan salah satu kewenangan desa itu adalah irigasi. Apa irigasi yang dimaksud dalam Perbub itu? Seberapa luas irigasi yang menjadi kewenangan desa? Apakah kemudian pada saat menamakan irigasi menjadi kewenangan desa, lalu berkonsultasi dari OPD atau minta pendapat dari OPD, irigasi yang lokal itu seperti apa? Jadi ketika dicantumkan dalam Perbub itu irigasi, maka orang awam akan melihat berarti seluruh irigasi yang ada di desa itu menjadi kewenangan desa. Apa seperti itu mekanismenya atau sebaiknya seperti apa pada saat proses identifikasi itu dilakukan? Meskipun beberapa guide dalam Perbub, Permendagri sebenarnya sudah ada. Tapi kami ingin meminta pendapat dari Bapak Ibu sekalian dari kabupaten kota dalam pengalaman kemarin mengawal Perbub. Dari contoh yang saya sampaikan. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Masih semangat ya? Itu ada Dinas Sosial P3 APM Panjang. Kemudian dari Kabupaten Biren. Kabupaten, bukan ya. Sumber. Dan apa itu? Dari, nah itu yang di pojok kiri. DPM 3 PKB. Kemudian PMK Lampung Tengah tadi sudah, Bengkulu Tengah sudah. Silakan Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan penyusunan daftar kewenangan desa, bila disandingkan dengan apa yang menjadi urusan yang ada di kabupaten kota. Seperti apa kemudian Bapak mencoba menyusun daftar yang akan dijadikan sebagai daftar kewenangan desa dalam Perbubnya. Terkait dengan kewenangan lokal dan hak asal usul, terutama yang kewenangan lokal berskala desa. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Ada yang mengangkat tangan? Pak DPD Pacitan ya? Dari Pacitan. Oh hilang lagi. Terima kasih. Pacitan silahkan. Ya, terima kasih. Ini mungkin kami berbagi pengalaman saja terkait pembagian kewenangan lokal desa ataupun terkait dengan kewenangan lokal, pembagian urusan dan terkait dengan pembagian kewenangan berskala lokal desa. Jadi kami alhamdulillah untuk Kabupaten Pacitan ini sudah semua desa sudah memiliki perdes kewenangan desa. Dan kami juga sudah memiliki peraturan bupati tentang kewenangan desa. Kami sebenarnya sudah melakukan memetakan mana yang menjadi kewenangan urusan desa dan kewenangan di pemerintah pusat. Cuman pengalaman kami Bapak Ibu semua, ketika ini kewenangan ini harus menjadi pembatas antara kewenangan desa dan kewenangan pemerintah, ini di sisi lain ada yang bernilai positif, tapi di sisi lain juga menjadi kekurangan bagi pelayanan di desa, khususnya ketika di daerah kami kemarin banyak terjadi bencana. Jadi misalkan saya contohkan, ketika kita bicara terkait dengan kebencanaan, terus kemudian di daerah kami itu adalah wilayah DAS atau daerah aliran sungai yang itu menjadi kewenangan pemerintah pusat, kewenangan di Kementerian PU, dan itu menyangkut dengan
kewenangan desa. Ini kami agak kesulitan, apalagi pemerintah desa ketika ini sudah menjadi sangat berisiko terhadap warganya, tidak bisa melakukan hal yang tindakan lebih cepat. Dan hal-hal yang bisa dilakukan sesuai dengan kewenangan desa itu tidak bisa secara signifikan mengatasi permasalahan yang harus segera diatasi. Misalkan terjadi kelongsoran, itu paling hanya melakukan evakuasi, tapi ketika ini terus-menerus sungai ini menjadi lebar dan mengancam penduduk, ini tidak bisa diselesaikan. Itu salah satu contohnya. Kemudian contoh yang lain, ketika terkait dengan kewenangan masih infrastruktur terkait irigasi, kami juga sudah mencoba memetakan mana kewenangan pemerintah desa, mana kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Untuk di desa kami, di desa itu kami sudah memetakan seluruh irigasi yang bersifat tersier itu sudah kita petakan menjadi kewenangan desa, tersier dan kuarter. Tapi yang di sekunder dan primer itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Itu juga salah satu, termasuk jalan desa dan lain sebagainya. Nah, satu lagi mungkin yang tadi juga sempat didiskusikan terkait PAUD, Bapak Ibu semua. Ini merupakan dilema, ya, karena PAUD dan masalah kesehatan juga. Di sisi lain, ketika penyelenggaraan urusan PAUD ini diserahkan kepada pemerintah desa, mungkin dari biaya operasional bisa untuk honor guru atau mungkin penyelenggaraan lembaganya mungkin bisa dibantu oleh pemerintah desa. Tetapi kenyataan di lapangan ini juga dilema ketika regulasi terkait dengan standar guru yang harus dimiliki oleh PAUD itu, pemerintah desa tidak punya kemampuan mana standar yang harus digunakan, atau perangkat desa tidak ada kemampuan merekrutkan guru. Nah, ini mungkin menurut kami harus dipertegas, atau kalau perlu untuk urusan pendidikan dan kesehatan ini tidak semua yang hal-hal seperti di luar kemampuan pemerintah desa tidak diberikan kewenangan kepada pemerintah desa, karena selama ini untuk perekrutan guru PAUD itu ada yang direkrut oleh di daerah kami, Pak, ada yang direkrut oleh pemerintah kabupaten, ada juga yang diinisiasi oleh pemerintah desa. Ini juga permasalahan terkait dengan pembagian urusan. Kemudian masalah kesehatan juga sama, Bapak Ibu. Jadi permasalahan stunting atau masalah juga kemiskinan yang sering muncul itu kadang kami di desa sudah mendorong DPMP untuk bagaimana desa itu bisa mensupport terkait dengan penanganan stunting. Tetapi untuk juknis yang berlevel skala desa ini sangat desa sangat susah untuk mana yang harus dilakukan. Katakanlah berbicara masalah PMT untuk penanganan stunting, perangkat desa atau pemerintah desa tidak tahu PMT-nya seperti apa, makanan untuk tambahan gizi untuk penanganan stunting lah. Ketika ini harus menjadi kewenangan desa, ini juga menjadi tidak optimal untuk dilaksanakan oleh pemerintah desa. Jadi maksud kami untuk kewenangan-kewenangan yang bersifat strategis nasional itu barangkali alangkah baiknya dipegang langsung oleh pemerintah, minimal sampai pemerintah kabupaten. Nah, untuk yang dilaksanakan di pemerintah desa, supaya ini juga kemarin dari teman-teman kepala desa itu juga sering mengeluh, ini dana desa ini diberikan kepada pemerintah desa, kalau bahasa Jawanya ini saya sampaikan, dilepaskan kepalanya tapi dipegang ekornya. Jadi seakan-akan pemerintah pusat itu masih belum ikhlas untuk menyerahkan, mentransfer dana ini ke pemerintah desa, sehingga masih dikunci berapa persen untuk ini, berapa persen untuk ini, seperti yang sudah terjadi beberapa waktu lalu. Ini juga kembali kepada masalah kemandirian desa tadi. Kalau saya cenderung bahwa mungkin hal-hal yang bersifat
sederhana yang mungkin itu sesuai dengan kemampuan pemerintah desa, itu yang diberikan kewenangan lebih untuk mengatur terkait dengan keuangan atau pengelolaan kewenangan di desa. Bukan sifatnya supporting yang lebih utama. Kadang-kadang memang di daerah kami sendiri kadang-kadang ada kebijakan yang harus juga disupport oleh pemerintah desa. Cuman rata-rata malah justru yang terjadi lebih mokoi, kalau bahasanya di sini lebih membiayai lebih utama, karena di APBD sendiri juga kami tidak bisa supporting untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait dengan yang bersifat strategis stunting seperti kemiskinan ekstrim dan lain sebagainya, sehingga mau tidak mau ini menjadi kita menggunakan dana desa ini untuk supporting itu. Cuman itu tadi, ketika ini bukan kewenangannya itu, yang kemampuan perangkat desa dan kepala desa ini untuk mengatur mana yang harus dilakukan. Sehingga menurut kami kewenangan yang berskala lokal desa ini bisa lebih disederhanakan dan detail, sehingga tidak ambigu antara kewenangan pemerintah dan pemerintah desa. Mungkin itu Pak masukan dari kami. Ya, terima kasih Pak. Tapi yang dari Pacitan mah tidak ikut-ikutan ya Pak? Yang dari prioritas kabupaten kota gitu, kayak tadi ke desa. Enggak ya Pak? Ada Pak yang ikut-ikutan, terutama terkait dengan ada juga. Jadi terkait dengan masalah admindu ini kan menjadi permasalahan ya, Pacitan itu. Jadi tidak dulu semua warga memiliki admindu. Nah, di desa kita dorong untuk pemerintah desanya bagaimana masyarakatnya didaftarkan terkait dengan admindu. Salah satu contoh seperti itu. Jadi yang memang itu kemungkinan oleh desa mampu untuk dilaksanakan dan tidak Oke. Baik Bapak, saya pikir ya nggak apa-apa lah sepertinya ya, gitu menarik. Jadi Republik ini masih panjang nanti Pak, berarti kalau diskusinya. Tapi paling tidak saya mencatat beberapa poin rekomendasi catatan bagus dari Bapak. Kalau setuju, saya mau mengulang bahwa bertanya kalau terkait dengan isu-isu atau ya isu-isu strategis nasional, sebaiknya urusannya selesailah oleh kabupaten begitu ya, jangan sampai ke desa. Yang kedua, kalaupun diperlukan dukungan dari desa, mestinya ada juknis dari kementerian lembaga yang mengawal isu strategis nasional itu, apa yang sifatnya lokal skala desa yang boleh gitu. Tetapi kemudian tentu sebelum terbit juknis itu dikonsolidasikan dengan dua kementerian ini, Kementerian Dalam Negeri terutama dan juga Kementerian Desa. Apakah memang cocok? Kira-kira mungkin begitu catatannya dari Pacitan tadi ya. Silakan Bapak, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator, Bapak Ibu semua yang kami hormati, yang hadir di sini maupun yang virtual ya. Kami perkenalkan diri Pak, kami dari Kementerian Pertanian, kami dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Irigasi Pertanian Pak. Sebetulnya terima kasih Pak, kami diundang hadir di sini dalam rangka ikut ini ya, berdiskusi lah ya, berdiskusi dan bersilaturahmi terkait dengan kewenangan desa Pak. Jadi sebetulnya kami di sini banyak belajar nih Pak. Masukan bagus sekali Pak, terkait dengan desa, terkait dengan kewenangan desa, terkait dengan program desa, pelaksanaan, output, sampai tadi pelaporan dan segala macam ya Pak. Ini menjadi masukan yang bagus Pak buat kami, karena kalau bagi kami Pak, kepentingan kami di luar dari kami memberikan masukan terkait dengan kewenangan desa plus minus dan implementasinya serta skimnya seperti apa, tapi kami di sini banyak belajar Pak terkait dengan program-program tersebut, karena memang di Kementerian Pertanian Pak, ujung tombak dari kami itu adalah kelompok tani Pak, di mana kelompok tani itu bisa dikatakan 90% di desa ya. Otomatis di sini kan pengampunya itu adalah desa atau kepala desa atau lurah dan sebagainya. Jadi di situ kami banyak melihat tadi program-program. Nah, bagi kami Pak, sebetulnya tidak ada masalah program-program apapun, asal itu memang
terukur, tepat sasaran, output dan outcome-nya itu baik, tercapai gitu Pak ya. Apakah itu dana desa untuk program ketahanan pangan dan sebagainya gitu, walaupun itu apa ya istilahnya ya, dikhawatirkan tumpang tindih Pak. Nah ini, jadi kalau bagi kami Pak, program-program apapun, entah itu dari Kemendes, kemudian dari dana desa, kemudian Kementerian Dalam Negeri, DAK segala macam terkait dengan urusan ketahanan pangan Pak, kami senang aja Pak. Misalnya kita rame-rame membantu petani untuk menyelesaikan program ya Pak ya. Nah tetapi apapun juga Pak, itu semua harus terukur, harus teridentifikasi, terdata ya kan, jangan sampai. Nah karena kita ini Pak, setiap melaksanakan program kan ujung-ujungnya kita diaudit Pak ya, internal maupun dari eksternal, apakah BPK, BPKP dan sebagainya. Bahkan dari APH pun Pak, kami sudah 2 Pak datang ke kami untuk meminta penjelasan terkait program-program kami Pak. Kemarin dari Bareskrim, kemudian KPK juga Pak ya. Bagus Pak, itu agar kita saling melengkapi, saling memberikan masukan, mengeksplorasi, mengeksploitasi terkait program-program di Kementan. Nah, banyak dari mereka Pak, itu yang mengkhawatirkan. Nah ini karena banyaknya sumber dana itu Pak ya, terhadap satu program, satu objek, itu dikhawatirkan terjadi tumpang tindih Pak. Nah inilah, jadi ini menjadi pemikiran, saya pikir pemikiran kita bersama ya kan, bagaimana menciptakan sinergis, konsolidasi bersama, agar program-program apapun itu yang diluncurkan di desa itu, supaya pertama itu menimbulkan dampak yang signifikan sesuai dengan output dan tidak terjadi tumpang tindih Pak. Nah itu yang menjadi concern kami di sini Pak. Nah jadi dalam forum yang baik ini ya kan, mudah-mudahan itu juga bisa masuk nih Pak. Skimnya seperti apa, misalnya dasar pemikirannya atau mungkin implementasi dan rule-nya nanti dalam bentuk pedoman atau dalam bentuk pertemuan-pertemuan Pak yang itu evidennya ada lengkap ya Pak ya. Jadi ke depan tuh supaya kita semuanya smooth Pak, tidak ada istilahnya ganjalan atau halang atau permasalahan, sehingga apa yang menjadi target sasaran kami khususnya dan umumnya kita semua untuk mensejahterakan desa alias petani kita ini itu tercapai Pak. Karena tanpa ada pemberdayaan, tanpa ada penguatan, membuka akses ya kan, membantu, itu sulit Pak tercapai kemandirian dari desa atau sedang quote and quote petani ya Pak. Itu menjadi concern kami bahwa pertanian maju, mandiri dan modern, dan kesejahteraan petani meningkat Pak. Nah itu yang menjadi concern kami. Nah terkait dengan kewenangan desa Pak, saya pikir oke, ya kan. Karena kalau dibilang kewenangan desa itu berarti kan dia diberikan kepercayaan untuk membangun desanya, membangun organisasinya, membangun masyarakatnya secara lebih tepat. Karena kalau kewenangan ada di situ, dia yang tahu semua itu Pak, potensi, permasalahan, sumber daya, semua di akhirnya program-program atau istilahnya kegiatan-kegiatan yang benar-benar nendang untuk meningkatkan desa itu lebih ini Pak, lebih nyata gitu loh. Karena dari dan oleh desa ya kan. Nah, tetapi terkait dengan dan sebagainya anggaran, kemampuan, SDM, nah itu juga jadi pertimbangan. Nah, jadi ini saya pikir bagus sekali Pak terkait dengan kewenangan desa ini agar mereka teman-teman desa tadi seperti kita dengar tadi ya, jangan dibilang apa tadi bahasanya mungkin gitu ya, jangan jadi objek lah istilahnya kan. Mereka juga jadi subjek ya kan. Nah, karena kalau mereka jadi subjek bisa dipastikan atau bisa diprediksi bahwa nanti akan kembali ke mereka juga dengan hasil yang baik Pak, dengan arahan yang baik, tidak ada dalam quote and quote sesuatu yang aneh-aneh ya kan, yang sehingga mungkin akan menjadi tidak efektif dalam ya macam lah kebijakan, program, bahkan anggaran dan sebagainya. Mungkin itu dari kami Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami kembalikan pada moderator Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Emil ya. Ya.
Pak Emir. Nama saya Emir, Pak. Ya. Koordinator Pengembangan Sumber Air Direktorat Irigasi Pertanian, Pak. Dirjen PSP Kementerian Pertanian. Terima kasih, Pak. Ini tuh irisannya banyak sekali, Pak. Kalau saya melihat sekilas. Saya, Pak, dari Kementerian Pertanian itu karena saya orang desa, Pak. Ini sekarang aja Bu Ayu suruh ke sini, sesungguhnya hakikatnya saya itu orang desa. Jadi Bapak ketika bicara dari Kementerian Pertanian, itu sudah sederet daftar menu yang dalam pikiran saya, yang dari Kementan itu yang ada di desa. Yang ada di desa. Saya melandasi diskusi ini atas pemikiran bahwa rejim keuangan itu pasti tidak boleh tumpang tindih. Gitu ya. Apapun alasannya. Diskursus, mari kita pikirkan. Tadi yang terlewat, contoh. Atau sebelum ke contoh itu. Yang ketiga, kemampuan kita kalau mau tadi memenuhi rejim keuangan dihadapkan pada problematika dan dilematik. Contoh yang tadi. DAS, urusan pusat, mengiris sebagian pemukiman desa, lalu apa akan dibiarkan itu longsor? Menunggu pusat yang entah kapan, padahal ada penduduk. Kalau rejim keuangan, seumur-umur, nggak boleh. Kan gitu ya? Karena itu bukan kewenangan desa, misalnya seperti itu. Begitupun mungkin di pertanian. Tapi maksud saya adalah atas pemikiran-pemikiran itu atau ditambah dengan satu lagi yang dari daerah, kalau saya tidak salah menangkap kesan yang disampaikan oleh pemerintah daerah tadi bahwa kenapa yang pendukung ini kok lebih banyak? Yang harusnya didukung terhadap prioritas nasional, pada faktanya desa kok malah lebih banyaknya ke sana. Merasa beban anggaran itu lebih banyak ke sana. Maka menurut saya melihat bahwa mungkin perlu secara intens nanti juga diskusi kembali Pak dengan Kementan, salah satunya yang ruang irisannya sangat banyak di desa, lalu kemudian terjadi kesepakatan. Kalau mendeskripsi bahwa kewenangan lokal berskala desa itu adalah sifatnya yang dapat diatur dan diurus oleh desa. Ketika dipretelin kecil-kecil yang menjadi kewenangan pusat juga beberapa faktanya bisa diatur dan diurus. Masalahnya adalah uangnya cukup enggak. Jangan-jangan uang ini dipostingkan di APBN gitu ya. Maka kemudian maksud saya adalah mungkin akan lebih konkret gitu ya. Diskusi nanti ke depan ketika bicara kewenangan desa disandingkan dengan urusan dan itu fokus di masing-masing kementerian lembaga. Sehingga terjadi kesepakatan kementerian lembaga ini loh, ini kalau pemikiran kami, saya Pak, saya yang fasilitator di sini menangkap ini. Apa itu baik? Kemendagri, kemudian dengan masing-masing kementerian berdiskusi kembali, berbasis kepada urusan, lalu dideskripsi kegiatannya, lalu terjadi kesepakatan. Ini sepertinya potret ini mampu dikerjakan oleh desa, masuklah. Lokal berskala desa kewenangannya. Ini harusnya oleh kabupaten seperti daftar itu. Sehingga kemudian daftar ini akan memudahkan guide bagi pemerintah kabupaten melakukan proses identifikasi. Itu pemikiran sementara yang saya tangkap dari hasil diskusi dan masukan dari daerah. Silakan Bapak Ibu sekalian ingin melengkapkan kembali. Dari daerah juga tetap saya undang ya, silakan. Dari kementerian lembaga yang lain, siapa lagi yang hadir ya? Ada yang mau menambahkan? Terutama yang beririsan. Kalau dari kesehatan enggak ya, enggak ada. Dari daerah silahkan ada yang mau berpendapat lagi. Oh, angkat tangan langsung ya dari apa ini? Dinas PMD Kabupaten Poso ya? Poso ya? Poso dipersilakan Pak. Poso Bas yang di tengah. Silahkan Pak. Di mikrofonnya dinyalakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih Pak. Kami diberikan ruang dan kesempatan untuk sedikit menanggapi apa yang menjadi pembahasan kita sejak siang tadi sampai dengan sore hari ini. Perlu diketahui bahwa saat ini di wilayah Sulawesi Tengah telah menunjukkan jam 17:15. Perlu kami sampaikan Pak bahwa terkait dengan kewenangan desa ini, kami melalui peraturan Bupati telah
merevisi sebanyak dua kali terkait dengan kewenangan ini. Yang terakhir kami melakukan revisi dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 yang bersinggungan langsung dengan Permendagri 44 Tahun 2016. Memang ada beberapa muatan-muatan terkait dengan kewenangan yang ada di desa yang telah kami muat dalam Peraturan Bupati. Namun sampai dengan saat ini kami terus memberikan supporting kepada desa untuk menerbitkan peraturan desanya terkait dengan kewenangan yang telah dimuat pada peraturan bupati, sehingga kami memberikan kewenangan penuh kepada desa untuk menyusun perdesnya terkait dengan kewenangan. Ada beberapa hal yang kemudian terjadi di pengalaman kami selama kami berada di Dinas PMD. Kami di sini kurang lebih 2,5 tahun berada di Dinas PMD. Ada beberapa hal yang kami lihat agak sedikit kejanggalan. Yang pertama terkait dengan berbicara masalah kesehatan. Di sini misalnya yang kami sepakat apa yang disampaikan oleh Dinas PMD dari Pacitan tadi, bahwa misalnya terkait dengan kesehatan, ada kewenangan desa terkait dengan Polindes dan Puskesdes yang selama ini telah dibangun oleh Dinas Kesehatan itu sendiri. Namun sampai dengan saat ini kondisi daripada Polindes dan Puskesdes itu sangat memprihatinkan, karena terkait dengan berbicara persoalan asetnya ini belum diserahkan kepada desa sebagai kewenangannya, sehingga desa juga tidak bisa melakukan rehabilitasi terhadap bangunan ini, sehingga untuk maksimal penggunaannya itu tidak maksimal, sehingga kami berharap ini ada percepatan dan pengalihan status daripada aset ini yang notabene karena dibangun oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, ini bisa dialihkan kepada desa, sehingga ini akan menjadi kewenangan desa untuk melakukan rehabilitasi untuk pemanfaatannya. Karena sayang karena kalau ini tidak dimanfaatkan dengan baik aset-aset ini, karena belum diserahkan ke desa sepenuhnya, sehingga desa belum bisa melakukan revitalisasi untuk perbaikan, termasuk isi peralatan medis yang ada di dalamnya. Nah, ini yang kemudian kami coba ini mensinkronkan dengan Dinas Kesehatan, yang mana harus semua diakumulasi berapa saja Polindes yang ada di desa yang sudah dibangun itu untuk diserahkan menjadi aset desa, sehingga ada menjadi sebuah kewenangan bagi desa untuk melakukan revitalisasi, untuk rehabilitasi, perbaikan dan penambahan alat kesehatan yang ada di dalamnya. Begitu juga yang terjadi terkait tadi disampaikan oleh dari PMD Pacitan bahwa ada sebuah kewenangan yang bukan kewenangan desa, tetapi terjadi bencana yang sangat dahsyat di situ. Nah, menunggu kebijakan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, karena ini adalah kewenangan provinsi untuk ditangani ini, begitu lambat penanganannya, sehingga desa mengambil kesimpulan untuk ditangani langsung ini, padahal ini bukan menjadi kewenangan desa. Kira-kira bagaimana solusinya ini, Pak, sehingga ini menjadi sah penggunaan APBDes untuk menangani persoalan ini, karena kalau tidak ditangani persoalan ini akan mendapat imbas lebih besar lagi, akan ada korban, bahkan akan ada korban jiwa ketika terjadi dampaknya. Nah, itu sehingga kemarin pernah terjadi demikian, akhirnya desa mengambil kesimpulan untuk menangani ini persoalan ini sehingga tidak terjadi dampak lebih besar, karena di situ ada lahan pertanian, di situ juga ada manusia yang tinggal di situ, tetapi kami sudah berusaha untuk menyurat ke Balai Besar Sungai, itu menjadi kewenangan provinsi, tapi belum terjawab, sehingga desa ambil alih kewenangan ini, mereka menangani dulu secara darurat sampai bagaimana ini bisa teratasi. Beberapa hal yang kemudian menjadi kewenangan desa pun ini belum bisa teratasi. Kami melihat kondisi masih terbatasnya anggaran yang ada di desa, walaupun kami tahu bahwa di dalam APBDes itu ada 4 sumber dana yang ada di dalam, baik ADD, kemudian dana desa, PAD, kemudian ada bagi hasil, tapi belum bisa berarti lebih besar untuk memberikan kewenangan secara penuh kepada desa untuk bisa desa itu secara utuh bisa melakukan itu. Sehingga itu kami berharap ke depan
Mungkin walaupun tidak dilakukan revisi terkait dengan Permendagri 44 ini, paling tidak kewenangan desa itu menjadi lebih terarah. Kami juga akan memberikan pengarahan penuh kepada desa sehingga dia akan menyusun sesuai dengan regulasi yang ada, sehingga perdesnya itu jelas terarah untuk penguatannya ke depan. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan, Pak. Terima kasih. Kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Santi Om. Terima kasih Pak Kadis dari Poso. Selamat sore menjelang malam ya di sana. Sudah waktu Indonesia bagian tengah, timur. Jadi bagian tengah Pak. Bagian tengah ya. Mohon bersabar sebentar lagi. Sepertinya proses diskusi juga akan segera berakhir. Bapak, kalau terkait dengan pelepasan aset atau pemindahan aset dari aset kabupaten ke desa, saya pikir di sana prosesnya yang lebih paham untuk bisa segera. Selama itu kemudian Bapak juga melihat bahwa ketika aset itu diserahkan ke desa, lalu kemudian desa memiliki kemampuan untuk mengelola di Polindes dan Poskesdes tersebut. Kemudian selama beberapa kegiatan daftar kewenangan belum muncul di desa, misalnya belum termaktub di dalam daftar kewenangan desa, maka kita kembalikan lagi saja melihat apakah kemudian kegiatan-kegiatan yang urgent tadi kemudian bisa dilaksanakan di desa lebih efektif atau mengacu kepada kriteria yang ada. Tapi untuk tidak menimbulkan hal-hal yang bersifat miss, saya pikir ruang-ruang ini juga perlu dikonsolidasikan dengan para pihak di tingkat kabupaten, termasuk auditor dan para pemeriksa, supaya jadi kesepahaman ketika ada hal-hal yang belum bisa atau belum diatur, belum menjadi bagian yang diatur, kemudian ada jalan keluar atau solusi yang bisa diambil selama itu untuk kepentingan masyarakat. Tetapi tentu proses-proses pengambilan keputusan yang ada di desa itu yang dilaksanakan sebaik mungkin sesuai dengan prosedur dan kewenangan yang ada di sana. Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Ibu sekalian yang masih hadir di ruang virtual dan Bapak Ibu sekalian dari kementerian lembaga yang masih hadir secara langsung, kegiatan ini mungkin baru awal ya di tahun ini untuk memicu proses di kegiatan-kegiatan atau rangkaian kegiatan berikutnya ke depan. Proses diskusi ini belum menyimpulkan beberapa hal karena masih tahap awal, tetapi paling tidak dari hasil diskusi ini kita punya catatan-catatan kritis yang akan melengkapi proses diskusi kita ke depan terkait dengan penataan kewenangan desa. Ada beberapa rekomendasi atau bukan rekomendasi tapi paling tidak ada beberapa saran dari temuan-temuan atau catatan-catatan perjalanan selama Bapak Ibu sekalian terutama di daerah mengawal Perbub Kewenangan Desa, Perdes Kewenangan Desa maupun proses implementasi yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan yang ada di desa terkait juga dengan pengelolaan keuangan. Saya pikir catatan-catatan ini nanti akan dikonsolidasikan dan menjadi bahan untuk mengkerangkai bagaimana proses diskusi ke depan supaya bisa lebih efektif kita menemukan apa sesungguhnya yang harus ditata dari kewenangan ini, apa yang harus dilengkapkan, apa yang harus ditambahkan, apa yang harus diperjelas, dan ternyata masih ada ruang-ruang yang memang tidak secara saklek ya pada prakteknya di lapangan ini lepas begitu saja menjadi urusannya pemerintah sampai pemerintah daerah, kabupaten, lalu ini menjadi kewenangan desa. Belum semua hal bisa kita identifikasi, lalu menjawab seluruh persoalan-persoalan yang ada. Jangankan seluas itu, seluas prioritas penggunaan dana desa saja terhadap daftar kewenangan desa, mungkin beberapa tadi dari informasi dari lapangan masih belum ada yang belum bisa tercover. Apalagi dengan dinas kementerian lembaga terkait. Pasti kementerian lembaga terkait yang memahami betul apa kebutuhan tiap tema, tiap substansi atau tiap suburusan yang menjadi kewenangan kementerian lembaga yang kemudian beberapa bagian di dalamnya pasti bersinggungan dalam praktek penyelenggaraan di desa termasuk dengan kebutuhan dukungan dari penggunaan dana desa. Saya pikir terima kasih Bapak Ibu sekalian baik yang hadir secara langsung di ruangan ini dari kementerian lembaga. Terima kasih atas kesiapan dan kehadirannya dan berdiskusi
jangan bosan-bosan, nanti pasti dari catatan ini sudah tergambar bahwa memang kita memerlukan diskusi intens, lanjutan untuk bisa menemukanali apa yang menjadi suburusan atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan suburusan yang ada di lingkup Kementerian Bapak Ibu sekalian untuk bisa diidentifikasi kegiatan-kegiatan mana yang sifatnya lokal dan itu bisa menjadi kewenangan yang ada di desa. Begitu, terima kasih juga bagi Bapak Ibu sekalian dari pemerintah daerah kabupaten kota dan dari provinsi. Saya mohon maaf lupa ini, apakah dari kades-kades juara lomba desa masih ada yang standby, tadi tidak sempat diundang, disebutkan, kemudian diajak untuk berdiskusi bersama-sama. Jangan-jangan teman-teman dari kades diam-diam saja, wah diskusi panjang padahal mereka sesungguhnya yang paling tahu persis dinamika yang terjadi di desa. Namun demikian waktu juga yang memang pada kesempatan ini yang sangat terbatas, apalagi bagi Bapak Ibu sekalian yang ada di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Terima kasih atas kesiapan dan kehadiran untuk berdiskusi. Catatan-catatan penting sudah coba kita dapatkan termasuk dalam rekaman, mudah-mudahan menjadi bagian penting untuk proses diskusi lanjutannya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah menerbitkan peraturan bupati dan juga memantau peraturan desanya sudah diterbitkan terhadap daftar kewenangan, khususnya lokal dan hak asal usul. Terima kasih dan apresiasi atas hal itu. Bagi Bapak Ibu sekalian yang masih berproses, tetap semangat untuk menyusun proses itu dan kemudian sambil mempertajam, memperdalam daftar usulan yang sesungguhnya bisa dibagi menjadi daftar kewenangan desa. Terima kasih atas kebersamaannya sampai dengan sore hari ini. Dan juga partisipasi Bapak Ibu sekalian selama berdiskusi, jangan bosan-bosan untuk tetap diundang oleh Kementerian Dalam Negeri karena ternyata masih ada kebutuhan untuk mendapatkan input dan masukan dari Bapak Ibu sekalian dalam kaitan penataan kewenangan desa, khususnya penataan kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan atas hak asal usul. Demikian Bapak Ibu sekalian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan selama proses fasilitasi. Terima kasih atas kerjasama dan kolaborasinya. Tetap semangat untuk membantu desa-desa kita menuju kepada tujuannya, hakikat tujuannya berdesa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke panitia. Terima kasih. Tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian yang hadir dan yang ada di ruangan maupun yang ada di daerah. Baik, terima kasih Pak Dedi yang sudah memandu diskusi terkait penataan kewenangan desa dan urusan. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah pada Pak Dedi dan kita semua.